Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua pandang walaupun melalui virtual. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Inovasi Mandiri, dan tak lupa pada anak-anakku, siswa-siswi baru yang saya banggakan, walaupun saat ini kita sedang dalam masa PPKM darurat yang kemungkinan sudah diperpanjang lagi sampai tanggal 25. Nah, untuk sementara waktu segala bentuk kegiatan baik itu belajar itu akan dilaksanakan lewat online dulu ya. Dimohon untuk bersabar untuk semuanya, sama kami pun guru-guru inginnya tatap muka bersua pandang langsung ya dengan kalian. Namun situasi tidak memungkinkan. Kita berdoa saja dan bersabar. Semoga semuanya cepat berlalu ya. Baik, untuk kegiatan hari ini diantaranya yaitu pembukaan nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Maaf, sebelumnya nanti akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, lalu dilanjut dengan pembukaan dari Pak Kepala Sekolah, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ya tentang wawasan wiyata mandala dari Bapak Kepala. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, semoga ada di dalam keberkahan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan yang lainnya boleh mengikuti ya.
ya. Alhamdulillah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya telah dilaksanakan. Akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMK Inovasi Mandiri kepada terhormat Bapak Eman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adit atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, perkenalkan, nama Bapak adalah Eman, ya. Bertugas di SMK Inovasi Mandiri sebagai kepala sekolah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Latar belakang pendidikan Bapak adalah sarjana ekonomi akuntansi, ya. Kemudian pernah juga mengikuti pendidikan CEO di Universitas Indonesia di Jakarta, dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Sunaya Mukti Bandung, ya. Nah, itu perkenalan dari Bapak. Kemudian alamat Bapak, alamatnya adalah di Kecamatan Ganias, Kabupaten Sumedang, ya. Jadi nama Bapak cukup singkat, namanya Pak Eman saja, ya. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sah menjadi siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri. Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena telah berhasil menjadi siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri. Tepuk tangan buat kalian, ya. Perlu kalian ketahui, ya, masih banyak siswa dan siswa lain yang mendaftar ke SMK Inovasi Mandiri dan mereka tidak diterima, ya. Masih banyak. Kalian termasuk yang beruntung, ya. 3 jurusan atau program studi yang ada di SMK Inovasi Mandiri yang telah kalian pilih, yang pertama adalah jurusan akuntansi, ya. Coba yang jurusan akuntansi angkat tangan, siapa saja yang akuntansi angkat tangan, ya. Kemudian jurusan RPL, coba angkat tangan yang RPL, ya, bagus. Yang jurusan TBSM, coba angkat tangan yang TBSM. Ya, bagus. Ya, sip. Ya. Baik. Semua prodi atau jurusan yang telah kalian pilih, ya, itu akan menentukan masa depan bagi kalian semua. Ya. Yang jelas, semua prodi tersebut insya Allah akan bermanfaat bagi kalian untuk karir di masa yang akan datang. Baik itu bekerja, kuliah, atau berwirausahawan atau menjadi pengusaha, ya. Anak-anakku sekalian, ya, dalam sambutan ini Bapak ingin menekankan bahwasanya di SMK Inovasi Mandiri tidak melihat latar belakang, ya. Dari manapun kalian, ya, dengan status apapun kalian semua adalah sama, anak-anak Bapak semuanya, ya. Di rumah kalian punya Bapak dan Ibu, di sekolah
kalian juga punya orang tua. Bapak adalah orang tua kalian. Bapak Ibu guru sama orang tua kalian. Ya. Kalian jangan takut ketika ada masalah, silahkan ceritakan masalahnya. Kami akan membantu mendidik kalian, membesarkan kalian. Jadi tugas kami bukan hanya mengajar, tapi mendidik kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Paham ya? Ya, jadi jangan sungkan ya. Bapak adalah orang tua kalian semuanya di sekolah, ya. Baik. Bapak akan bahas sekilas mengenai bagaimana pekerjaan ke depannya. Anak-anakku sekalian, ketika nanti kalian akan lulus dari SMK Inovasi Mandiri, tentunya harus punya bekal atau skill yang benar-benar dapat bersaing di dunia kerja. Yang pertama, sesuai dengan jurusan yang kalian pilih, apakah itu akuntansi, kemudian RPL atau rekayasa perangkat lunak, dan TBSM, silahkan kalian ikuti pendidikan ini, ya, pendidikan SMK ini, vokasi ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan serius, ya. Apalagi nanti akan banyak praktek kejuruan atau vokasi, ya. Nanti untuk pelajaran normatif dan adaptif itu mungkin untuk saat ini karena masih PPKM darurat masih dilaksanakan secara daring. Nanti bisa melalui Google Meeting, menggunakan WA atau menggunakan YouTube, ya. Sedangkan nanti untuk pembelajaran praktikum atau praktek, nah ini kalian mau tidak mau harus datang ke sekolah untuk praktek, ya. Karena banyak praktek nggak bisa pakai ngedongeng, harus langsung praktek menggunakan motor, ya, menggunakan komputer, jadi nggak bisa cerita. Harus datang ke sekolah. Nanti akan diatur jadwalnya. Nanti akan diperkenalkan kepada para wali kelas. Nanti silahkan aktif dalam grup wali kelas untuk menyampaikan apa yang kalian belum pahami. Ya, anak-anak sekalian, pesan Bapak adalah tolong jaga sikap kalian, sopan santun kalian, ya. Kalian sudah sah menjadi siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri. Kalian harus belajar bersikap dewasa. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan jelek waktu di SMP. Ya, kalian bukan anak-anak lagi. Ya, sekarang sudah dewasa. Cerminkan dari kata-kata kalian, perbuatan kalian bahwa kalian sudah dewasa. Seperti itu. Contoh, tadi Bapak masih mendengar ada kalimat-kalimat, maaf ya, yang kurang bagus, bahasa-bahasa binatang, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali memanggil teman kalian dengan bahasa binatang, tidak boleh. Itu tidak sopan. Ya. Jadi hilangkan kebiasaan tersebut, ya. Panggil dengan sebutan yang lebih baik. Hai teman, hai bro, itu lebih sopan seperti itu. Ya. Tolong, Bapak tidak mau nanti mendengar anak-anak SMK Inovasi Mandiri memanggil temannya dengan sebutan binatang, tidak boleh, ya. Baik. Anak-anakku sekalian, tolong nanti ketika dibagi kelas, kalian akan diperkenalkan dengan wali kelas, ya. Wali kelas adalah orang tua utama kalian di sekolah. Silahkan apapun yang belum dipahami, yang ingin ditanyakan mengenai proses belajar mengajar, silahkan konsultasi dengan wali kelas, ya. Dan tolong berikan juga nomor HP atau WA orang tua kalian kepada wali kelas untuk komunikasi. Biar paham bahwasanya sekarang kita masih melaksanakan pembelajaran daring atas instruksi pemerintah seperti itu, ya. Baik, selamat mengikuti MPLS, ya. Semoga kalian mendapatkan bekal nanti
pada saat proses belajar mengajar. Demikian sambutan Bapak, nanti kita akan sambung ke materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung ke materi aja ya. Ya, terima kasih kepada Pak Kepala yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan MPLS tahun ini. Alhamdulillah untuk pembukaan sudah selesai dilaksanakan. Mungkin angka lebih baiknya mumpung masih tersambung dengan yang lainnya untuk materi wawasan Wiyata Mandala, boleh langsung saja Pak. Ya, silakan. Baik. Ya. Melanjutkan ke materi ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk kawasan Wiyata Mandala. Ya, sebelum melanjutkan, silahkan ini yang berkelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Silahkan gunakan masker, ya. Duduk dengan baik, jangan bermain, jangan senggol-senggolan, kenakan masker, jaga protokol kesehatan ya. Sebentar, Bapak lihat dulu nih. Ini bagus, ini udah ada yang pakai masker ya. Kalau sendirian nggak apa-apa, nggak usah pakai masker. Kalau sendirian ya. Kalau banyakan harus pakai masker. Bentar, ini ada yang berempat, pakai masker semua bagus. Bapak lihat dulu ya. Ya, alhamdulillah. Tolong yang tidak menyalakan webcam, dinyalakan webcamnya. Bapak pengen lihat ya. Oke. Iya. Bagus. Baik ya. Baik, kita lanjutkan ke dalam materi. Dapatkan share screen-nya. Apakah kelihatan anak-anak materinya? Kelihatan ya? Nanti silahkan sambil dicatat ya. Dirangkum aja mungkin Pak ya. Ya? Dirangkum aja mungkin. Boleh dirangkum saja ya. Ya. Ya, dirangkum saja. Baik, kita akan membahas mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, ya. Nah, wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itu wawasan Wiyata Mandala, ya. Bapak yakin kalian sudah paham, waktu SMP pun pernah disampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala, ya. Oke, kita lanjutkan. Atau nanti kalau kurang jelas, bisa nanti Bapak share materinya di grup, ya.
Kemudian kita akan melihat unsur-unsur wiyata mandala. Yang pertama atau satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ya. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Artinya, antara Bapak Ibu guru dengan orang tua kalian harus ada hubungan yang serasi, ya. Makanya Bapak minta nanti tolong nomor HP atau WA orang tua kalian sampaikan ke wali kelas bagi yang belum, ya. Karena ada sebagian yang sudah waktu mengisi formulir di pendaftaran, ya. Ini untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang serasi antara guru dengan orang tua kalian. Seperti itu, ya. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya, atau citra sekolah, nama baik sekolah, ya. Termasuk kalian pun sama, harus menjaga sikap kalian, tutur kata kalian, ya, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jangan coba-coba merusak nama baik sekolah, nama baik keluarga kalian, ya, dengan melakukan hal-hal yang bodoh, tidak boleh, ya. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Tentu saja, nanti bahkan kita punya yang namanya SMK Membangun Desa. Tujuannya untuk membantu warga masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan hal yang kita miliki, dengan teknologi yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa seperti itu, ya. Kemudian fungsi sekolah, ya, atau sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan atau skill. Apalagi kita sebagai SMK, sekolah vokasi, yang namanya skill itu sangat penting sekali, seperti itu, ya. Bentar, ya. Hidup dan kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Itu yang akan kalian pahami, ya, kalian pelajari, ya, di SMK Inovasi Mandiri, ya. Yang berikutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat atau kalian belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, seperti itu, ya. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, ya. Jadi syaratnya
sebagai masyarakat belajar tentu saja harus ada guru dan siswa. Kalau nggak ada guru saja, nggak ada siswa, nggak ada belajar mengajar, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Ya. Anak-anak sekalian, ilmu atau menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi kalian harus sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Ketika kalian punya tekad melanjutkan sekolah ke SMK Inovasi Mandiri, itu kalian harus lakukan dengan sadar, jangan atas perintah orang tua, ya. Harus atas dasar keinginan sendiri, bahwa kalian ingin lebih baik lagi, ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, ingin mendapatkan skill atau keahlian keterampilan kerja yang bisa bersaing di dunia kerja. Atau bahkan bisa punya ilmu bekal untuk melanjutkan kuliah. Yang jelas, Bapak mengharapkan dari kalian semua, kalian nanti setelah lulus dari SMK Inovasi Mandiri harus punya tekad. Selain bekerja juga, kalian harus mampu melanjutkan kuliah. Ya. Yang jelas nanti di SMK Inovasi Mandiri, kalian akan dibantu oleh tim kami yang namanya Bursa Khusus Kerja. Akan dibantu disalurkan mencari pekerjaan. Ya, nanti kalau sudah bekerja, tabungkan uangnya, bisa kuliah sambil bekerja. Karena hakikat pendidikan mencari ilmu adalah seumur hidup, seperti itu. Ya, ketika bekerja di perusahaan, punya jabatan sebagai istilahnya supervisor, ketika kuliah lagi kalian bisa menjadi manajer atau direktur, seperti itu. Ya, kalian harus punya kesadaran untuk belajar terus-menerus untuk meningkatkan karir hidup kalian, seperti itu. Ya. Yang ketiga, terbentuknya manusia-manusia yang seutuhnya. Ya. Sekarang Indonesia lagi dilanda oleh pandemi corona, ya, banyak sekali sektor perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar. Ya, diharapkan dengan cobaan ini kita bisa bangkit, bisa membentuk manusia-manusia yang seutuhnya, yang siap bersaing, bukan hanya mampu bekerja, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja. Makanya SMK Inovasi Mandiri punya tekad. Kita sebagai SPW atau Sekolah Pencetak Wirausahawan, kalian harus mampu menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja, seperti itu. Ya. Yang berikutnya, prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup untuk kalian. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik atau kalian belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru, seperti itu. Ya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya, bagi kalian semua, bagi orang tua kalian, adil dan merata. Kami tidak pernah membeda-bedakan latar belakang kalian, kalian semua sama. Ya, anak bapak semuanya punya hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik buat masa depan kalian, seperti itu. Ya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence Howard Gardner, ya, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Ya, makanya kita di SMK Inovasi Mandiri punya berbagai macam ekstrakurikuler. Nah, di sini kalian wajib minimal mengikuti 1 ekstrakurikuler. Ya, silakan
Yang hobi main bola, futsal, voli, pramuka itu wajib, ya, PMR, kemudian rohis keagamaan, seni tari, ya, kemudian seni vokal juga. Silakan, banyak sekali eskul yang ada di SMK Inovasi Mandiri. Tujuannya untuk pengembangan bakat dan minat kalian, ya. Walaupun kalian sekolah di SMK Inovasi Mandiri dengan jurusan akuntansi, RPL, TBSM, mungkin saja di antara kalian ada yang menjadi artis kan, dengan bakat dan minat kalian. Makanya kita menyediakan ekstrakurikuler. Silahkan ikuti. Ya, yang jelas banyak orang yang sukses itu adalah latar belakangnya dari orang-orang eskul. Ya. Dulu Bapak waktu sekolah di SMK juga sama. Dulu namanya SEMEA. Bapak juga aktif di pramuka, aktif di OSIS, ya, aktif di PMR. Alhamdulillah, dengan aktif di organisasi, ya, Bapak punya bekal hidup, punya keahlian hidup, ya. Dengan pramuka minimal kalian bisa masak, bisa ngaliwat, masak sendiri, hidup mandiri seperti itu, ya. Bisa survival dalam kondisi apapun di hutan dengan bekal seadanya kalian bisa hidup seperti itu, ya. Itulah tujuan eskul yang ada di SMK Inovasi Mandiri, ya. Silahkan, pokoknya kalian wajib ikut ekstrakurikuler minimal 1, ya, atau bahkan 2. Kalau pramuka itu wajib, ya, pramuka wajib. Silahkan 1 tambahkan, mau paskibra, ya, mau volleyball, futsal, silahkan ikuti. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Ya, jadi kami menyadari bahwa di dunia kerja, di dunia perusahaan, di dunia bisnis, ya, bukan hanya kepintaran teori saja, bukan hanya textbook saja. Kalian harus punya talenta yang bagus, komunikasi yang bagus, ya. Bukan hanya pintar, kalian harus cerdas, harus cerdik, harus seimbang. Dan kalian juga tentunya akan dibekali, selain punya IQ yang bagus, otak yang pintar, yang cerdas, yang pintar, juga ada kemampuan emosional. Bagaimana manajemen emosional kalian, emosi kalian harus stabil. Jangankan di dunia bisnis, dalam olahraga pun, sepak bola, misalnya kemarin, Euro, ya, final antara Inggris dengan Italia. Bukan hanya skill, bukan hanya pintar, emosinya harus stabil. Kalau kita emosi menyerang terus tanpa lupa bertahan, kita akan kalah. Makanya harus seimbang antara yang namanya IQ, pintar, dengan emosi. Ya, awas, hati-hati. Emosi adalah musuh terberat dari kalian, dari diri kalian. Jaga emosi kalian seperti itu. Ya. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Saya Bapak ucapkan tadi seperti itu, ya, ini sangat penting sekali. Dalam sepak bola, dalam bekerja, dalam perusahaan ada bagian-bagiannya, ada tim-timnya. Kalau kalian tidak mampu bekerja sama dengan baik antara tim atau departemen dalam sebuah perusahaan, maka kalian akan gagal, tidak akan naik jabatan. Ya. Kalian punya bisnis, punya usaha, tapi tidak mampu menjaga emosi kalian, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, kalian akan hancur seperti itu. Ya, inilah prinsip-prinsip sekolah. Yang berikutnya, yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah, bersahabat,
cinta negara, cinta lingkungan, siap bahu-membahu atau membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Ya. Jadi sikap-sikap ini ya harus kalian tanamkan. Kalian rubah sikap kalian. Ya. Jangan lihat sesuatu secara material. Ya. Pengen baju yang bagus, HP yang bagus, ya, makanan yang mewah. Kita harus hidup sederhana. Ya. Banyak orang-orang yang sukses itu latar belakangnya adalah orang-orang yang sangat sederhana. Kalian bisa lihat di YouTube atau di internet bahwa mereka para pengusaha sukses itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Ya. Jujur itu yang paling utama. Kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan pernah sukses. Jujur yang paling utama juga. Kemudian terbuka, penuh toleransi. Ya, kalian nanti sebagai warga Indonesia harus toleran terhadap siapapun, terhadap suku dari manapun, suku Sunda, suku Jawa, Dayak, Papua, kalian harus toleransi. Ya. Apalagi satu negara, beda negara pun kita harus toleransi. Ya. Agama yang mereka anut beda-beda dengan kita, dengan Islam, kita harus toleransi, jangan memaksakan. Ya, karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi Bapak tidak mau di SMK Inovasi Mandiri ada aliran yang intoleran. Bapak tidak mau. Kita semua sama, manusia punya hak yang sama. Jangan pernah memaksakan kehendak kita, memaksakan agama kita kepada orang lain. Saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Ya. Baik, yang ke-8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Ya. Sekarang sudah beda zaman dengan zaman dulu. Sekarang sudah zaman canggih, zaman teknologi. HP kalian itu adalah gudangnya ilmu. Tapi jangan salah. HP itu ibaratnya gudang ilmu adalah pedang bermata dua. Bisa membunuh kalian atau bisa menyelamatkan kalian. Tergantung kalian menggunakannya bagaimana. Kalau menggunakan secara baik untuk mencari ilmu, insya Allah itu akan menyelamatkan hidup kalian. Tapi kalau HP tersebut digunakan buat hal-hal yang tidak benar, itu akan membunuh kalian. Ya, hati-hati, gunakan sebaik-baiknya seperti itu. Ya. Coba, kalian sekarang sudah dewasa, menjadi siswa SMK, harus bisa berpikir secara jernih dan dewasa seperti itu. Ya. Yang ke-9, sekolah sebagai bagian masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Makanya kita SMK Inovasi itu punya program SMK Membangun Desa. Ya, masyarakat atau alumni yang masih menganggur, kita belajar lagi. Kita bikin wirausahawan desa muda. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ya. Kemudian, propaganda politik atau kampanye. Ya.
kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Kemudian syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah yang tidak kondusif seperti itu. Itu yang dilarang di sekolah seperti itu. Ya, nanti kita punya tata tertib juga akan disampaikan oleh para wali kelas. Ya, nanti silahkan kalian taati tata tertib sekolah. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut, yaitu sebagai berikut. Ya. Tahap preventif, ya. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, ya. Melalui antara lain kegiatannya yang pertama adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Ya, jadi nggak ada tempat buat mojok, nggak ada tempat buat ngerokok atau pacaran, tidak boleh. Sekolah adalah buat belajar, berorganisasi seperti itu. Ya. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Jadi tolong nanti ketika dalam gerbang sekolah dan di luar gerbang sekolah, itu ada masyarakat sekitar. Tolong jaga sikap kalian, tingkah laku kalian, cerminkanlah bahwa kalian adalah pelajar. Ya, punya sikap yang bagus, punya tata krama seperti itu, ya. Kemudian membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi hati-hati, ya, untuk menegakkan kedisiplinan secara preventif. Nanti akan ada banyak razia. Razia apa saja ada di dalam tas kalian, ya. Razia rambut bagi putri karena pakai kerudung, ya, tidak kelihatan. Razia rambut bagi laki-laki yang rambutnya panjang tidak rapi akan dirapihkan. Nah, dengan razia-razia ini diharapkan kalian bisa disiplin secara optimal seperti itu, ya. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau MPLS. Ya, di sini nggak ada. Kita sudah hilangkan. Nggak ada perpeloncoan dari senior ke junior. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang merasa tidak nyaman nanti, Pak, saya dipelonco, dimarahin sama senior, lapor ke Bapak. Nanti akan Bapak tindak. Ya. Jadi sekarang tidak ada perpeloncoan. Ya. Di sekolah ada kakak kalian kelas 11, 12, ya, itu akan membantu kalian nanti untuk adaptasi lingkungan. Lebih mudah bergaul dan akan membantu kalian dalam hal ekstrakurikuler seperti itu. Ya, jangan takut. Insya Allah SMK Inovasi Mandiri, kakak-kakak kelasnya baik-baik semua, Bapak Ibu guru sama baik-baik semua, kalian insya Allah akan nyaman belajar di SMK Inovasi Mandiri. Ya. Kemudian yang berikutnya meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Ya, di sini kita
akan meminimalkan dan tidak boleh ada keterlibatan kelompok ya atau perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi kita benar-benar independen belajar, tidak ada intervensi dari pihak manapun ya, karena sekolah adalah bebas, sekolah independen seperti itu ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Jadi ketika nanti ada pelajaran kosong, silahkan isi dengan ekstra kegiatan lainnya seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir semester dan masa liburan sekolah. Jadi ketika ada waktu-waktu liburan sekolah atau semester awal atau akhir, kita akan manfaatkan eskul secara optimal seperti itu ya. Kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. Jadi ini kadang-kadang rawan pas berangkat ke sekolah dan pulang itu suka terjadi kericuhan. Masalah parkir, berebut parkir, atau pas sedek-sedek ya. Tolong sekarang kalian sudah dewasa, harus berpikir dewasa, jangan emosional ya. Dengan sahabat saling pengertian, saling support, saling dukung ya. Apalagi sekarang masa pandemi, jangan bergelombor, jangan berdesak-desakan, pakai masker ya. Karena jaga protokol kesehatan seperti itu ya. Dan kalian semua sudah didaftarkan, nanti akan mendapatkan bantuan vaksin, karena akan divaksin biar sehat ya. Insya Allah gratis ya. Itu kalau bayar mahal. 1 juta tuh vaksin. Jadi ketika nanti kalian dipanggil buat divaksin harus mau, jangan takut ya. Bapak juga udah divaksin 2 kali. Jadi insya Allah semua guru SMK masih sehat-sehat karena sudah divaksin ya. Yang berikutnya tahap represif ya, tindakan. Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah ya. Di mana upaya represif ini adalah seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik dan pembinanya ya. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran di sekolah, maka orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah. Kalau pelanggarannya berat, langsung dikeluarkan dari SMK Edukasi Mandiri. Kalau ringan, nanti ada perjanjian. Perjanjian 1, 2, 3, udah out. Jadi jangan macam-macam, jangan main-main. Sekolah adalah untuk belajar, bukan buat berantem. Ya. Jadi tolong ikuti tata tertib, jangan terlibat masalah, baik itu narkoba, obat-obatan, minuman keras, tidak boleh. Senjata tajam, tidak boleh. Menghamili, dihamili, awas hati-hati. Kalian bukan anak-anak lagi, sudah dewasa, sudah tahu masalah seks, tolong jaga sikap kalian. Pacaran boleh, tapi tolong yang islami, namanya ta'aruf. Ya, jangan macam-macam pacarannya. Jangan merusak masa depan kalian dengan hal-hal yang bodoh seperti itu. Bapak tidak mau siswa SMK Edukasi Mandiri hamil gara-gara pacarannya nggak benar seperti itu. Ya, jadi yang hamil pasti akan dikeluarkan dari sini. Hati-hati ya. Tolong jaga sikap kalian. Nah ini yang terutama laki-laki ini nih, yang suka nakal-nakal. Nanti akan diawasi. Bapak sudah tahu latar belakang kalian dari SMP seperti apa. Jadi kalau di Edukasi Mandiri tidak berubah sikapnya, akan ditindak secara tegas. Hati-hati ya. Gak percaya, kalian bisa berubah ke yang lebih baik lagi. Bapak doakan kalian menjadi siswa yang soleh dan solehah. Insya Allah. Kalau masalah yang jelek, sekarang harus berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian, membatasi area tempat terjadi aksi. Itu adalah represif ya. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah
timbulnya isu-isu baru. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Ya, jadi kami sudah ada kerjasama dengan kepolisian, dengan Koramil, dengan Babinsa, ya, bahkan dengan rumah sakit. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kalau berat itu bukan hanya dikeluarkan, nanti kalian akan di BAP, berita acara pidana, ya, akan tercantum dalam kepolisian. Kalau kalian kriminal melanggar pidana, kalian mau melamar kerja, tidak akan diberikan yang namanya surat kelakuan baik, tidak akan diberikan. Jadi namanya surat kelakuan baik diberikan kalau kalian tidak melanggar pidana seperti itu. Hati-hati, jangan dianggap sepele, ya. Tolong jaga ketertiban, kedisiplinan, sopan santun, sikap kalian harus baik seperti itu, ya. Kemudian kita juga akan mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum seperti itu, ya. Kita adalah negara hukum, kita akan selesaikan secara hukum seperti itu, ya. Kemudian mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di SMK Inovasi Mandiri seperti itu, ya. Baik, itulah materi wawasan Wiyata Mandala yang Bapak sampaikan. Semoga menjadi bekal buat kalian dalam menjalani proses pendidikan belajar mengajar di SMK Inovasi Mandiri. Bapak doakan kalian sehat selalu, jaga protokol kesehatan, semangat belajar, ikuti pembelajaran secara sungguh-sungguh, ya, secara daring, gunakan HP kalian. Yang belum punya HP silahkan gabung dengan teman-temannya bersama-sama, ya. Ikuti pembelajaran secara baik dan benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adit dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kepala yang telah memberikan materi, ya, tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat buat kalian semua. Nah, jadi nanti kalian tinggal mengimplementasikannya ke dalam proses belajar selama di SMK Inovasi Mandiri. Nah, mungkin untuk kegiatan hari ini jangan dulu keluar untuk yang lainnya.